Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Harta. Kali ini di channel ini kita akan membahas satu topik yang cukup penting buat teman-teman bisnis tentunya gitu ya, terkait dengan bagaimana mengatur pembelian barang agar tidak sampai overstock setelah yang satu ini. Oke guys, kali ini kita akan bahas satu teknik yang cukup informasi yang cukup teknikal buat teman-teman ya, semoga bisa dipahamin ya. Karena saya melihat banyak teman-teman juga pembisnis yang di era sekarang gitu ya, apalagi mohon maaf waktu video ini dibuat masih era COVID ya, dimana mereka sering mengorder barang kebanyakan ya, dimana pembisnis itu sering mengorder barang kebanyakan dan akhirnya ketika barangnya banyak menjadi overstock. Ya, gudangnya penuh, gudangnya nggak cukup, ya barangnya banyak yang rusak, ditambah lagi barangnya nggak bisa kejual karena sudah jadi dead stock. Dalam artian barangnya sudah old fashion lah, old style ya, jadi sudah nggak laku di pasaran. Ya ini yang saya sampaikan kepada teman-teman supaya harus paham, ya harus melek ya. Jangan hanya berdasarkan omset saja ya. Banyak pengusaha itu yang mikirkan omset ya, mikirnya gimana caranya ningkatin omset, tapi kadang-kadang nggak mikir ya, ternyata banyak faktor di dalam keuangan Anda itu yang mengakibatkan laporan Anda bisa minus guys ya. Bukan hanya karena nggak dapat omset Anda bisa minus ya. Yes, memang omset merupakan salah satu trigger awal untuk Anda bisa mendapatkan profit. Tapi ketika Anda tidak bisa mengatur keuangan Anda, salah satunya stok ya, salah satunya adalah stok, maka bisa jadi laporan keuangan Anda juga bisa jadi rugi guys, bisa jadi minus ya, bukan profit lagi. Oke? Nah, sekarang saya akan ajarkan bagaimana supaya Anda sebagai pengusaha tidak melakukan pembelian yang mencapai overstock. Oke? Nah, kita mulai dari pertama adalah terkait dengan mindset ya. Teman-teman tolong untuk mencoba berpikir bahwa saya membeli barang banyak itu belum tentu menjadi solusi saya mendapatkan barang murah ya. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini, kalau Anda membeli barang banyak dan dapat harga murah tapi Anda tetap bisa menjual dengan cepat dan habis, maka saya sarankan lakukan ya, do it itu maksud do it ya, itu lakukan ya. Tapi kalau Anda misalnya bisa beli barang banyak dan murah, tapi Anda menghabiskan barangnya butuh waktu, mungkin setengah tahun, mungkin setahun, mungkin nggak habis-habis, maka saya sarankan guys, nggak perlu beli berlebihan. Ya, kenapa? Kalau Anda tidak bisa menghabiskan barang Anda dengan cepat, yang terjadi adalah barang Anda sering kali di gudang itu rusak guys. Ya, sudah rusak, ya belum lagi kecuri maksudnya diambil oleh orang yang nggak bertanggung jawab ya, karena mungkin gudangnya sudah overstock gitu ya. Yang ketiga, Anda juga kena biaya untuk penyimpanan karena gudang itu kelihatannya nggak ada biaya, padahal seharusnya kalau Anda berpikir gudang itu sewa, maka setiap barang itu punya biaya penyimpanan ya. Terus apa lagi? Bisa jadi resiko Anda barangnya tidak bisa kejual. Kalau barangnya nggak bisa kejual, Anda rugi besar sekali guys ya, ruginya senilai dari harga barangnya karena dijual obral pun juga nggak laku ya, bayangin. Jadi kalau sampai Anda beli barang dan tidak bisa keluar dalam waktu dekat, sebaiknya Anda pikirkan ulang untuk melakukan pembelian barang. Itu yang pertama harus Anda tahu ya, jadi mindsetnya itu diberesin. Jangan kelihatan barang murah beli banyak, jangan ya, jadi dilihat dulu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda memang melakukan pembelian barang, alangkah baiknya Anda melakukan analisa dulu terhadap berapa sih barang yang Anda jual setiap bulannya ya. Jadi Anda harus lihat dulu sebelum Anda melakukan pembelian, Anda cek dulu, oke, saya harus lihat berapa sih barang yang memang terjual setiap bulannya. Anda cek dulu, oh ternyata misalnya barang A satu bulan terjualnya 100, barang B satu bulannya terjual 200, barang C satu bulan terjualnya 300. Nah, Anda tahu, oh setelah setiap bulan saya terjualnya 100, 200, 300, sudah jelas ya. Ya minimal Anda ordernya jangan lebih daripada hal tersebut. Oke, itu yang simple ya, yang cara simple. Pak Anda lihat,
Oke, 100 ya. Berarti kalau saya misalnya bisa jual 100 ya, stok saya jangan sampai lebih dari misalnya buffernya Anda buat 2 bulan. Ya jangan lebih 200 lah, 200 mentok. Ya itu cara-cara simpel. Ya, kalau Anda misalnya 100 terjual sebulan tapi Anda simpannya 1000, ya sudah pasti kejualnya 10 bulan, guys. Ya, ini yang harus Anda lakukan dan kadang-kadang pengusaha jarang untuk menganalisa. Tapi penting guys ini guys, ya. Jadi cek dulu, ternyata 100 kejualnya, sudah belinya 200 saja maksimal. Ya, mentok-mentok 250, jangan kelebihan lagi. 250 saja sudah 2,5 bulan guys barang Anda di gudang. Ya. Itu. Nah, kalau misalnya Anda mau lebih expert lagi, Anda bisa melakukan dengan analisa buffer stock. Jadi Anda nilai dulu. Anda nilai namanya buffer stock. Maksudnya buffer stock itu apa sih, Pak? Buffer stock itu adalah barang minimum yang harus ada di gudang Anda. Ya, supaya apa? Supaya satu, tidak sampai kelewatan penjualan. Maksudnya Anda mau jual tapi barangnya nggak ada, ya. Atau yang kedua, tidak sampai over barang. Ya, barangnya ke-overan gitu ya. Nah, bagaimana cara ngitung buffer stocknya? Simpel banget guys. Caranya gini, ini saya ngomong secara gampang ya. Anda kalau nggak ngerti tulis di kolom komen ya, atau Anda boleh DM saya di Instagram saya juga boleh ya. Ini gini, intinya Anda coba untuk menghitung dulu tadi ya, berapa sih banyaknya barang yang terjual setiap bulan. Itu dulu yang pertama. Lalu Anda kalikan dengan berapa lama sih Anda ngorder barang dari telepon ke supplier sampai barang itu datang. Ya, saya ulangin ya. Anda hitung dulu berapa banyak barang terjual setiap bulan. Oke, let's say barang A tadi 100 piece ya. Lalu Anda hitung lagi berapa sih lama waktu Anda telepon pesan barang sampai barang itu datang ke rumah atau ke toko Anda, ke perusahaan Anda. Let's say misalnya 15 hari. Ya misalnya. Tadi 100 kaliin 15. Ya. Lalu Anda bagi dengan apa? Anda bagi dengan berapa lama hari dalam 1 bulan. Ya. Jadi 100 kaliin 15 dibagi hari dalam sebulan kan 30. Ya. Jadi 100 kali 15 dibagi 30. Ketemunya berarti buffer stok Anda itu harusnya tinggal 50 guys. Ya, jadi cara-cara simpel untuk Anda ngitung. Oke, ternyata buffer stok saya 50. Begitu Anda tahu 50, Anda beli ulang. Ya, jadi tujuannya buffer stok ini untuk menilai atau menentukan poin atau kuantitas berapa Anda perlu order ulang barang tersebut. Ya, ini cukup simpel ya. Nah, dengan cara ini guys yang dilakukan ini sangat-sangat meminimalisasi. Kalau misalnya Anda dari order barangnya dulu yang ribuan sampai sekarang mungkin tinggal puluhan ya. Yang Anda perlu perhatikan bahwa banyak sekali biaya yang bisa Anda hemat. Maksudnya apa, Pak? Contoh. Anda misalnya membeli barang, kan pasti Anda mengeluarkan uang ya. Misalnya Anda utang pun, tetap kan Anda harus bayar. Kalau seandainya Anda bisa memperkecil pembelian Anda dan utang Anda semakin kecil, ya, lalu Anda bisa mengeluarkan barang dengan lebih cepat, maka otomatis seharusnya Anda akan mendapatkan tambahan income daripada selisih barang datang yang Anda simpan, ya, lalu dibandingkan mungkin dengan hutang bank. Mungkin teman-teman tak bingung yang poin ini ya. Nanti kalau bingung silahkan tanya di komen ya. Tapi intinya ada selisih daripada keuntungan pembebanan biaya bunga bank kalau misalnya Anda beli barang dengan menggunakan hutang bank. Ya. Jadi ini satu hal yang perlu Anda pikirkan. Kalau seandainya Anda bisa menghemat strategi nominal atau kuantitas pembeliannya tadi. Yang kedua, Anda ketika membeli barang dengan jumlah yang lebih sedikit, seharusnya Anda juga lagi memperkecil biaya untuk penyimpanan gudang Anda. Ya, kenapa? Karena gudang Anda ketika Anda perlu barang banyak, maksudnya barang Anda banyak dan perlu gudang lebih luas, maka otomatis Anda akan menambah investasi gudang baru, either Anda menyewa atau Anda membeli gudang baru. Dan ini merupakan cost daripada Anda. Ya. Dan yang ketiga, ketika barang Anda sudah sedikit dan Anda bisa langsung menjual, Anda akan memperkecil resiko barang Anda rusak dan barang mati. Ya. Jadi ini satu hal yang perlu Anda pikirkan, bagaimana Anda bisa menghemat ya dan mendapatkan keuntungan Anda
hanya dari mengatur namanya buffer stop. Ya, semoga cukup jelas ya guys. Saya menjelaskan rada teknis, tapi semoga teman-teman bisa paham ya. Kalau belum paham, silakan teman-teman boleh ya komen di kolom komen, atau mungkin teman-teman boleh kalau misalnya mau tanya di DM saya di Instagram juga boleh ya, atau teman-teman mau join di komunitas bisnis kita juga boleh. Kita di sana biasanya juga sering memberikan informasi-informasi terkait hal seperti ini ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk tekan tombol subscribe ya, sama loncengnya biar dapat notif terus ketika saya membuat satu video yang baru ya. Selalu sukses buat teman-teman, sehat dan bahagia. Bye bye.